Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-6 ini didukung oleh para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Wenda sebagai Aranato, Susi sebagai Budiawati, Betty sebagai Ambuni, Ana Sambayon sebagai Nyi Asmita, Iwan Dahlan sebagai Sewa Anta, dibantu oleh Arya, Juni, dan Eli, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Rombongan murid perguruan hutan lereng Merbabu di bawah pimpinan Begawan Prasetya bergerak dengan cepat ke tempat persembunyian Nyi Asmita. Di atas puncak dedaunan dan belukar yang basah oleh embun malam, mereka melaju terus. Baru sekarang para murid sadar bahwa ilmu meringankan tubuh yang telah mereka kuasai menjadi kenyataan. Sebelum ini mereka meragukan kemampuan itu. Keadaan terjepitlah yang mengharuskan mereka untuk mempraktekkan kemampuan-kemampuan yang ada. Pengalaman adalah guru yang baik. Ternyata aku, Aranato, mampu menguasai ilmu meringankan tubuh ini. Ya, meskipun melelahkan, tetapi aku suka. Ya, aku akan belajar lebih banyak lagi. Rombongan itu semakin mendekati gua Nyi Asmita. Tiba-tiba kabut putih tebal yang amat dingin menyelimuti mereka. Hampir saja mereka tercerai-berai karena tidak bisa mengenali orang yang di sampingnya, meski hanya dalam jarak 2 langkah pun. Berhenti anak-anak. Diam kalian di tempat masing-masing. Jangan bergerak dulu, jangan melangkah. Aku akan menyatukan kalian agar tidak kehilangan jejak. Nah, Satiti, kau pegang tangan Budiawati. Ini, Jalnawa, kau gandeng tangan Budiawati dan Satiti. Aranato dan Swatama, kalian sambung pegangan ini. Nah, sekarang Aranato, kau pegang tangan Sabawanti. Kabut ini misterius. Padahal gua itu sudah persis di atas kita. Kita akan menembus kabut putih ini hanya dengan beberapa lompatan. Aku hendak menarik kalian. Yang terpenting, pegangan kalian harus kuat. Ayo, sekarang kita meloncat dengan sekuat tenaga secara bersama-sama. Arah tetap ke depan. Sekali melompat, jangan berhenti. Siap? Siap, Guru. Nah, lompat. Hiya! Hiya! Terkuaklah kabut perangkap oleh lompatan-lompatan para pendekar muda di bawah pimpinan gurunya itu. Kabut yang telah buyar ternyata mengejar mereka seperti hendak menelan manusia-manusia itu. Namun tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di muka gua sebelum kabut putih dingin berhasil mengejar dan menyelimuti mereka. Inilah tempat yang kita tuju, anak-anak. Sekarang pertempuran yang sesungguhnya akan berlangsung. Mengerikan. Aku bisa mati kaku karena takut. Tetapi, apa boleh buat? Semuanya sudah ada di hadapanku. Terpaksa aku nekat. Nekat. Mati sekarang atau besok sama saja. Malam ini perasaanku tidak enak. Seperti ada firasat buruk. Dewi Asmita, sudah berapa lamakah aku tinggal di tempat ini? Seingatku,
Kakang Ambuni bersamaku belum melebihi 1 putaran purnama. Ada apa, Kakang? Tidak apa-apa. Apakah Kakang Ambuni sudah bosan dengan aku? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku bosan dengan seorang gadis muda, cantik dan menggairahkan ini? Apakah aku kurang memuaskanmu? Asmita, kau melayani semua hasratku dengan amat memuaskan. Permainan cintamu sehebat kecantikanmu. Luar biasa. Luar biasa. Bagai topan di musim ketiga. Kakang Ambuni bisa saja. Kakang juga tak kalah hebat. Hasrat Kakang, gairah Kakang, dan nafsu Kakang bagaikan gelegar ombak yang dahsyat. Kakang menggulungku ke pusat tenagamu, membenamkan aku dalam kenikmatan-kenikmatan yang indah. Hampir tak bisa kupisahkan mana mimpi, mana yang nyata, Asmita. Aku mencintaimu, Dewi Asmita. Malam merayap perlahan-lahan. Bulan bergulir dengan tenang, setenang napas kedua manusia yang sedang terlena dalam tidurnya. Ambuni tampak sedang memeluk tubuh Nyi Asmita. Ya, Nyi Asmita telah berubah rupa menjadi seorang gadis muda yang cantik jelita. Kecantikan itulah yang telah mengurung Ambuni dalam perangkap Nyi Asmita. Perlahan-lahan Nyi Asmita bangun, membiarkan tubuh Ambuni tergeletak dengan tenang. Anak muda bodoh, tolol. Kau terperangkap dalam nafsu berahimu sendiri. Dasar pemuja kenikmatan. Kau telah membiarkan tubuh, darah dan semangatmu kuhisap dan kucecap. Terima kasih anak muda. Kau telah menggairahkan hidupku kembali. Batang muda memang merupakan obat awet muda. Pagi ini akan kuhabisi nyawamu. Naif sekali nasibmu anak muda. Kau kutangkap dan kuhisap tanpa perlawanan sedikit pun. Aku memang selalu datang kepada manusia dengan caraku sendiri. Aku menangkap dengan menggunakan kelemahanmu. Aku masuk lewat pintumu. Dan kini aku akan keluar dengan kekuatanku. Tidurlah anak muda. Tidurlah yang nyenyak. Sebelum pagi tiba, tubuhmu akan kulempar ke lembah curam di bawah sana. Teman-teman seperguruan dan juga gurumu telah menantikan tubuh yang sudah tidak berguna lagi ini. Tempat Asmita kosong. Di mana Asmita? Asmita? Asmita! Di mana kamu? Ya, Kakang. Aku di sini. Oh. Ada apa, Kakang? Aku sedang ke belakang sebentar. Dan sekarang aku berbaring di sampingmu kembali. Tidurlah, Kakang. Hari masih malam. Aku selalu merindukanmu, Asmita. Aku takut kehilangan dirimu. Janganlah jauh-jauh dariku, Asmita. Tidak, Kakang. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Asmita, ngomong-ngomong, aku sebetulnya heran. Bagaimana mungkin seorang ratu muda seperti dirimu, dengan istana yang megah dan kekayaan yang melimpah ruah, serta pasukan gagah perkasa menjaga dirimu. Namun, tak pernah aku mendengar nama istana sebelum ini. Istanaku bernama Karang Persada, Kakang. Karang Persada? Iya, Karang Persada. Kerajaan ini pernah hidup beratus-ratus tahun yang lalu. Barangkali karena itu kau tidak pernah mendengar sebelumnya ini.
beratus-ratus tahun yang lalu. Aneh. Aku menjadi semakin bingung, Asmita. Sudahlah, Kakang. Kakang tidak perlu berpikir yang berat-berat. Sekarang waktu yang tidak tepat untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Iya, tapi bagaimana mungkin aku bisa sampai di tempat ini? Bukankah kita berkenalan di Sendang dekat Padepokan Begawan Prasetya? Sendang? Bagawan Prasetya? Aku semakin bingung, Asmita. Sudahlah, Kakang. Hari masih malam. Tidurlah kembali. Besok, kalau hari sudah siang, kita berbincang-bincang lebih panjang lagi. Iya, tetapi... Apakah Kakang sudah mulai tidak mencintai aku? Oh, Dewi Asmita. Mengapa kau berkata begitu? Habis, Kakang tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Baiklah. Aku akan mendengar kata-katamu. Aku tidak akan berpikir yang berat-berat, Asmita. Terima kasih, Kakang. Bolehkah aku memeluk tubuhmu? Peluklah aku, Kakang. Peluklah aku dengan erat. Asmita. Kakang. Aku tak mau malam ini berlalu tanpa cinta, Asmita. Kakang, lakukanlah. Ayo. Sementara Nyi Asmita sedang memperdaya Ambuni, rombongan Begawan Prasetya telah tiba di muka gua tempat tinggal Nyi Asmita. Para murid itu membentuk setengah lingkaran, persis di muka pintu gua. Mereka bersimpuh sila di tanah dan mulai bersamadi. Sebelum Begawan Prasetya memasuki gua, dia berpesan kepada para muridnya. Anak-anakku, sementara aku nanti memasuki gua untuk merebut Ambuni dari tangan Nyi Asmita, kalian mesti bersemadi dengan ketat. Kalian tidak boleh goyah oleh godaan-godaan musuh. Ingat, perkelahian hanya boleh terjadi di alam batin dan bukan di alam nyata. Apapun yang tampaknya terjadi, kalian tidak boleh terpisah. Teguhlah kalian dalam niat dan semangat. Seandainya pagi telah tiba dan matahari di sebelah timur mulai menjadi terang, dan aku tidak juga keluar, itu pertanda bahwa aku telah gagal merebut Ambuni. Itu juga berarti aku kalah. Kalau aku sampai kalah, kemungkinan besar aku tewas di tangan Nyi Asmita. Maka kembalilah kalian ke Padepokan Hutan Merbabu, dan jangan mencoba untuk memasuki gua ini. Mengerti? Mengerti, Guru. Mengerti. Swatama, Saya, Guru. pimpinlah saudara-saudara seperguruanmu. Baik, Guru. Nah, selamat berjuang anak-anakku. Secepat kilat Begawan Prasetya menghilang ke dalam gua yang gelap gulita itu. Wow. Jadi kalian gagal menghadapi Begawan tua keparat itu, Apa boleh buat? Kami telah mencoba menghalangi mereka dengan berbagai cara. Bahkan aku telah mengerahkan semua setan alas merbabu untuk mengelabui mereka. Ya, tapi harus kita akui bahwa Begawan Prasetya menguasai ilmu tinggi yang bisa mengalahkan kekuatan lelembut. Wah, memalukan. Aku Sewanta, Panglima Nyi Ratu Asmita, tidak terus mengatur pasukan melawan manusia keparat itu. Hei kamu Antualas, apakah kau sudah bersungguh-sungguh menggunakan semua kekuatan pasukanmu? Sungguh, Sewanta, aku benar-benar kewalahan. Tipu dayaku seperti bukan apa-apa bagi Begawan Prasetya. Dasar Antualas goblok. Iya, saya memang goblok. Diam bangsa, diam. Udah goblok masih tak tahu diri pula. Sekarang di antara kalian, siapa yang memimpin pasukan kabut putih? Saya, Kiai. Saya, Balang Pedut. Jadi kamu yang memimpin pasukan kabut putih itu, Balang Pedut? Benar, Kiai Sewanta. Bagaimana hasilnya?
Gagal, Kiai. Malahan sekarang para murid Begawan Prasetya membentuk benteng kuat di depan istana gua ini. Wah, tolol pula kamu ini, Balang Pedut. Apa kerjamu selama ini? Mengintip gadis-gadis desa yang mandi di kali dan pancuran. Iya. Aku terkecoh oleh kepandaian Begawan itu, Kiai. Jadi kamu kalah dengan manusia daging. Dasar setan mata keranjang. Bisa kamu hanya membelai gadis-gadis dengan peluk kabutmu itu. Maafkan saya, Kiai Sewanta. Tidak ada artinya lagi permintaan maafmu itu. Sekarang semuanya sudah terlanjur begini. Satu-satunya cara adalah menghalangi niat Begawan Prasetya merebut muridnya yang tampan itu. Sri Kuntilanak, kau punya suatu usul? Aku Sri Kuntilanak, punya satu usul Sewanta. Katakan, Sri katakan. Aku akan menggoyahkan benteng pertahanan batin para murid Begawan tua itu. Sasaranku adalah para murid prianya. Mereka akan kuganggu. Akan kuganggu mereka dengan kecantikanku. Apalagi mereka masih muda-muda. Menggairahkan. Usul yang bagus itu. Tapi bagaimana dengan murid wanitanya? Serahkan saja itu kepadaku. Akan kubuat mereka tergelitik dan merintih-rintih. Mereka akan menjerit-jerit keenakan. Apalagi mereka daun-daun muda. Bukan main. Kurasa itu usul yang baik, Sewanta. Aku sendiri, Antu Alas, akan mengerahkan pasukanku untuk membantumu menghalangi langkah Begawan Prasetya yang sedang memasuki istana Nyi Ratu Asmita. Bagaimana, Sewanta? Baiklah kalau begitu. Sri Kuntilanak dan Balang Pedut bertugas meruntuhkan benteng pertahanan murid-murid Begawan Prasetya. Sedangkan aku dan Antu Alas akan menghadapi Begawan tua keparat ini. Akan kuperintahkan semua prajurit terhalus dan jin gentayangan berjaga-jaga di setiap sudut istana gua ini. Sekarang juga kita berangkat. Mari. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Di tengah pekatnya malam dan dinginnya udara pegunungan, para murid padepokan lereng hutan Merbabu tampak kusuk bersamadi. Mereka memusatkan diri dalam keheningan malam, bersatu dengan alam, memohon kekuatan Sang Hyang Widi. Bayangan tubuh mereka kokoh mengitari mulut gua, bersatu membentuk benteng pertahanan batin untuk mendobrak kekuatan musuh, yaitu para makhluk yang kasat mata. Perlahan-lahan namun pasti, kekuatan alam melindungi tubuh mereka. Tubuh-tubuh muda itu mulai mengeluarkan rasa hangat yang menyalur dari perut bumi, sehingga meskipun udara membeku, namun mereka tidak merasa kedinginan. Pemusatan perasaan, hati dan pikiran menyatu dalam satu kesadaran akan jati diri. Kesadaran akan jati diri itulah inti kekuatan mereka. Bukan main. Sri Kuntilanak, kau lihat benteng itu. Kuat dan kokoh. Bagaimana kita dapat menerobosnya? Ya, Balang Pedut. Aku juga sedang mencari akal untuk menembus kekuatan orang-orang muda itu. Sebetulnya, aku mengagumi kemampuan mereka yang meskipun masih bayi-bayi, namun sudah mampu memusatkan jati diri mereka. Bagaimana kalau kita kerahkan anak buahku dan anak buahmu untuk menerobos di barisan depan?
Sementara kita mencari lubang yang mungkin kita masuki. Kalau kita tidak berhasil? Apa boleh buat? Kita adu kekuatan saja. Ya, akan kusuruh pasukan Wewe dan Kurcaci untuk menelanjangi pemuda-pemuda itu dengan rasa bersalah, dosa, dan kelemahan-kelemahan mereka. Aku tahu, biasanya orang muda mudah jatuh dalam perasaan bersalah atas kekurangan-kekurangan mereka sendiri. Dan sesudah itu, baru aku menghadapkan mereka dengan musuh yang sebenarnya. Sri Kuntilanak yang cantik cerita ini, dengan 1000 tubuh dan 1.000.000 keindahan. Kalau aku akan kusuruh pasukanku mengangkut bongkahan-bongkahan es di puncak gunung itu. Dan kusuruh mereka mendekati para murid putri itu dengan kabut dingin yang mencekam. Ketika mereka mulai kedinginan, aku akan menusuk mereka dengan perasaan rendah diri, merasa tak berguna dan bingung atas diri mereka sendiri yang sering dikuasai oleh perasaan-perasaan tak menentu. Bukankah para gadis muda merasa resah, takut dan bertanya-tanya? Bukankah mereka meragukan kecantikan dan kekuatan diri mereka sendiri? Aku akan menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Mereka akan tergila-gila. Apalagi kalau mereka tak kuhiraukan. Mereka akan ada yang penasaran, sakit hati, atau malahan menyalahkan dirinya sendiri. Mereka akan takluk di tangan si pemuda tampan. Nah, mari kita segera bertempur. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Mari kita ganyang bayi-bayi itu. Kita lumatkan mereka. Kita buat mereka menjadi gila. Sesudah memberi pesan dan petunjuk kepada murid-muridnya, Begawan Prasetya mulai memasuki gua persembunyian Nyi Asmita. Gua itu angker dan gelap, penuh misteri. Sementara itu para murid yang mulai memasuki alam keheningan mampu membentuk kekuatan yang menggoyahkan semangat Balang Pedut dan Sri Kuntilanak. Tetapi Balang Pedut dan Sri Kuntilanak mulai mengatur akal licik mereka untuk mengalahkan murid-murid muda itu. Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Kuatkah murid-murid itu bertahan terhadap serangan musuh? Dapatkah mereka mengusir roh-roh dan jin-jin itu? Bagaimana pula dengan Begawan Prasetya yang berjuang seorang diri untuk merebut Ambuni? Mampukah dia melawan Nyi Asmita, si raksasi yang kuat dan ganas itu? Mungkinkah Ambuni yang sudah berada dalam genggaman Nyi Asmita masih dapat bertahan hidup? Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio, Gelang-Gelang Sangkala, di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.